semua tuh luar biasa. Itu karena pendamping kita, narasumbernya juga luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Pak Ane, Pak Latif mewakili Pak Salam Satuan Sekolah. Mohon maaf hari ini beliau tidak bisa menutup kegiatan ini dikarenakan masih UTW, sudah perjalanan pulang dari Surabaya. Beliau menyampaikan rasa terima kasih. Panjenengan berdua sudah mendampingi kami dengan luar biasa, dan juga untuk teman-teman yang luar biasa 2 hari di hari libur teman-teman mengorbankan segalanya untuk kegiatan, dan ini insya Allah ilmunya luar biasa. Responden ilmunya luar biasa, insya Allah barokah, amin. Agenda kita teman-teman untuk minggu depan nanti akan saya bagi Senin sampai Kamis, teman-teman harus mendampingi namanya Pak Guru Mitranya gitu. Nanti saya bagi per mapel, ya, misalkan Pak Idam mapel apa gitu. Ya orang si guru itu orang si guru no, semua diajari. Puncaknya hari Jumat nanti teman-teman harus bisa mengisi materinya dan absen siswanya. Di Senin sampai Kamis nanti sementara absennya manual dulu, tapi Kamisnya nanti baru dimasukkan di e-learning guru masing-masing. Itu kita laksanakan Jumat. Terus Minggu nanti tim khusus yang ber5 orang akan mengecek apakah teman-teman sudah melakukan semuanya. Itu dilaksanakan hari Minggu tanggal 14 September. Nanti saya juga akan update ke Pak Ani seperti apa perkembangan teman-teman tadi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak narasumber berdua, juga teman-teman yang luar biasa. Selanjutnya mungkin ada satu teman yang saya minta menyampaikan testimoni tentang kegiatan ini, terus kemudian nanti disampaikan satu perwakilan dari narasumber untuk menyampaikan kata-kata penutup. Untuk teman-teman sinten sing mewakili kasana 7 ini karena persiapan kuabi, monggo sinten. Gak ada, kalau gak ada kan 7. Ayo, karena sudah ada, sudah kelihatan Pak. Betul-betul lagi. Ya, anak betul. Bu Haning, ya namanya kan ini Pak nih, Bu Haning, walau itu yang dipilih. Silakan Bu Haning. Terima kasih. Ini mic-nya Bu, buat ini mic-nya buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Amin dan Pak Latif, Pak Huda dan Pak Salam, teman-teman semua. Ini testimoni nih Pak, dari 2 hari sebenarnya mulai dari pertama misalkan dari perasaan. Aslinya itu sebenarnya itu bingung, Pak Jani ini kapan sih pelaksanaan ini? Karena katanya pertama itu, oh enggak jadi buangin di hari Jumat karena saya sudah schedule ke anak saya Pak di pondok pesantren. Jadi saya telepon ke anak saya waktu tahu WA Pak Salam malam-malam ibu tak jadi malah Bu ya oke yang kata lomba wes tak apa wes doanya ibu pokoknya ikut gitu, tenang aja nanti bapak yang kesana nanti saya gitu. Terus kemudian dari anak-anak saya kemudian tahu wes tak apa Bu berangkat ya sudah. Jadi artinya ada support dari sistem di internal keluarga saya yang bisa sehingga saya bisa hadir fokus di sini walaupun di sana tidak ada. Itu tadi yang harus saya lakukan sebagai ibu untuk anak-anak yang mau lomba seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan materi dan sistem proses pembelajaran yang seperti ini, ternyata dari jam 7 pagi sampai jam 3 itu nggak akan ngantuk Pak, karena semua by doing. Artinya kita juga mendengarkan, juga berlatih sehingga ilmu itu sudah langsung masuk. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, saya lihat semangat dari teman-teman itu luar biasa. Karena sebelum-sebelumnya terus terang kalau sudah di abang-abang ini Pak e-learning itu abot dan angel. Jadi kalau melihat kemarin walaupun beberapa masih tidak bisa hadir, tapi yang muda-muda ini sepertinya semangat. Kayak guru bahasa Jawa, PJOK itu masih hadir sampai di sesi 2 hingga 10.
Nah, harapan saya Pak dari sekolah digital ini tidak hanya sekedar jargon, ini untuk sekolah terutama, dan saya selalu yang ada di sini, biar tidak seperti kejadian sebelum-sebelumnya program-program yang diluncurkan oleh provinsi, karena terus terang untuk membangun komunitas dan kebersamaan dan komitmen di internal itu sulit, karena kami harus bisa menyelami masing-masing pemikiran, karena saya yakin setiap guru yang ada di sini itu memiliki POV yang berbeda-beda terkait sekolah digital. Ada yang mendukung, ada yang sudah pesimis dan sebagainya. Nah, ini adalah tantangan kami bersama, dan saya berharap kami yang di sini yang ditunjuk Panuda ini memiliki satu kesatuan visi. Jangan dilihat ini untuk diri kita yang tampil sebagai pahlawan, bukan, tetapi yang kita lihat adalah institusi kita, karena kita menjadi contoh bagi anak-anak. Kalau kita memiliki kemauan yang baik, insya Allah anak nanti menjadi baik. Kemudian harapan yang kedua, saya sampaikan kepada Pak Muda. Dalam hal ini kalau ada Pak Salah, saya sampaikan ke Pak Salah. Selaku manajemen dan pimpinan kami yang ada di sekolah ini, kami mohon melakukan komunikasi yang baik terhadap semuanya, karena komunikasi yang baik itu biar masing-masing memiliki satu tujuan dan pandangan yang sama, sehingga tidak ada miskomunikasi dari yang lainnya terkait sekolah digital ini. Seperti yang kemarin Pak Anum sampaikan, bahwa hati-hati menyampaikan sekolah digital sehingga nanti tidak menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian, karena kita tahu sendiri viral itu lebih utama daripada hal yang sesungguhnya itu. Jadi mohon untuk Pak Huda dan para sekolah selaku pemimpin dan manajemen yang di sini membuat timeline nanti ini, kita ini sebagai tim yang ditunjuk ini ngapain setelah ini, biar ilmu yang telah diberikan ini benar-benar bermanfaat dan bisa menjadikan anak-anak di SMA 2 ini selangkah lebih maju lagi, benar bisa menggunakan atau belajar dimanapun dia berada dan bisa berprestasi seperti jargonnya. Seperti itu, saya terus terang terima kasih Pak, dengan bimbingan Bapak seperti itu saya dapat banyak hal dari ilmu manajerial Bapak selaku kepala sekolah, bagaimana harus memimpin sekolah lama seperti ini, sekolah baru seperti ini, bagaimana Bapak beradaptasi seperti ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ini kimia Pak nih. Iya. Iya loh, namanya hampir mirip. Yang disampaikan Bu Hani itu memang apa adanya. Jadi kita sebetulnya itu sudah positif hari Jumat Sabtu, positif waktu itu. Akhirnya tim hari Rabu berangkatlah ke Geger. Sampai jalan pulang kita telepon Pak Hanif. Wah, kalau begitu aja tunda ini, sepertinya kan belum jadi ya. Akhirnya kita wes Bu Hanif, rencanamu aman, wes nyambangi bukan di pondok gitu Pak. Akhirnya malam-malam siangnya Pak Dwi di sana, Pak Lantai telepon saya telepon Pak Hanif. Akhirnya jadilah ya kayak gini, gitu ya. Walaupun awalnya gini-gini berliku-liku, akhirnya alhamdulillah Jumat Sabtu kita lalui dengan mulus gitu ya. Pak Hanif tadi disampaikan oleh Bu Hani. Bu Hani juga cerita tadi malam mewakili teman-teman yang lain seperti itu. Jadi mereka selama kemarin seharian, kemarin yang banyak orang nggak ada yang nggak semangat, semuanya semangat. Maka hari ini diceritakan Bu Hani tidak mewakili dirinya, dia Bu Hani juga mewakili teman-teman yang lain. Kemudian harapan Bu Hani ke sekolah, insya Allah nanti juga akan saya sampaikan ke Bapak. Sekolah akan komitmen dengan ini, karena sejak ditawari Bu Tati kita semua memang harus bagus ini, cocok karo hati gitu, cocok. Makanya kita sudah komitmen semuanya kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Sarannya dari Bu Hani agar terjadi koordinasi baik, insya Allah Senin nanti setelah upacara kita koordinasi, kita sampaikan tentang hal ini kepada teman-teman yang belum ikut. Kemudian kita sampaikan program minggu depan itu seperti apa. Nah, insya Allah koordinasinya semacam itu, dan kita juga akan menerima apapun saran kritikan teman-teman, terutama tiap hari Jumat. Selama ini kita kompil 2 Jumat sekali Pak, 2 Jumat sekali, tapi insya Allah mulai minggu depan setiap Jumat kita kompil dalam rangka untuk mempersiapkan e-learning untuk minggu berikutnya. Seperti kalau di Geger namanya Jumat Berkah, kalau sini kegiatan kompil begitu.
Terima kasih. Selanjutnya kami minta perwakilan salah satu narasumber untuk menyampaikan pesan terakhir, titipan terakhir untuk teman-teman. Walaupun nanti kami mohon Pak Latif sementara kami masukkan di grup tadi ya, untuk beberapa waktu nanti ya. Mungkin nanti ada apa kami bisa. Untuk Pak Anim ini khusus harus tidak boleh dimasukkan grup, tapi kalau penting juga mohon izin kami telepon banget ya. Kalau memang ada dulu yang kami nggak bisa ngatasi, kalau Pak Latif nggak ngatasi biasanya langsung ke Pak Anim, kalau udah nanti baru ke beliau. Selama Pak Latif bisa, kami ke Pak Latif. Ya, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Muda, matur suwun teman-teman semua. Jadi sebenarnya apa yang kita pelajari itu bahasa kerennya itu LMS, Learning Management System. Kalau bahasa keseharian ibu-ibu itu kan setiap orang itu pasti sudah punya baju, punya celana, punya kaos kaki kan gitu. Ya ada yang komplit, bajunya 5, kaos kakinya 7, atau mungkin ibu-ibu itu malah tasnya itu 20. Nah selama ini tidak ada almarinya. Akibatnya apa? Ya mungkin keteresut, ya mungkin hilang, ya mungkin cepat rusak. Nah, LMS itu Learning Management System itu sebenarnya saat ini panjangan itu membuat lemari dan penataannya. Selama ini lemarinya sudah punya apa? Salah satunya ada server, ada access point, ada kabel, itu bagian-bagian dari lemari. Nah saat ini lemari yang ada itu kita betul-betul kita pakai untuk kita tata, sehingga nanti misalkan butuh sesuatu itu cepet nyarinya. Kalau dulu kami bertiga ini, kalau ini kan urusan kos-kosan, terus penting plak-plak jangan sampai kayak manajemennya. Begitu kita kenal dengan ibunya kita masing-masing akhirnya ternyata nek kaos kudu gini walaupun kita sampai sekarang masih kena semprot terus ya Pak ya, ngambil baju kalau kita itu kan mesti yang atas, karena nanti kalau kita ngambil baju yang bawah resikonya ya disemprot nih. Jadi kita itu ngambil yang atas ataupun yang bawah ya tetap salah. Nah yang ini tadi yang kita latihkan adalah itu, kita itu sebenarnya menata pembelajarannya biar apa, kalau sudah punya lemari setidaknya saat ini kita sudah mulai pembelajaran itu terencana. Jadi sebenarnya istri-istri kita itu sudah menata di almari itu terencana, misalnya tekok nisor itu sampai dulu isin paling terakhir isin ditok nih itu per mingguannya, tapi karena muridnya pada pinter jubuke akhir. Nah itu nanti yang bisa menata seperti itu ada saat ini lemari yang khusus Bapak Ibu, bahwa Pak Huda nggak akan bisa ngambil ini kalau tidak diambil ini. Nah di lemari kita RFS itu ada namanya restrict. Anak nanti dipaksa harus ngambil dari baju yang paling lama dicuci, baru kemudian sampai dengan yang terbaru. Nah itulah seninya nanti, sehingga Bapak Ibu nanti terpandu, anaknya nanti juga terpandu di dalam belajar. Kalau pengelolaannya itu nanti pengelolaan pembelajarannya terpandu, secara otomatis anak juga pola berpikirnya nanti lebih tertata, utamanya untuk mata pelajaran yang bersyarat. Kan banyak mata pelajaran itu bersyarat. Kenapa anak itu kesulitan belajar sesuatu? Karena mapel atau materi bersyarat sebelumnya tidak dikuasai. Nah kenapa tidak dikuasai? Karena tidak ada penekanan dari kita. Dengan LMS bisa itu, bahwa anak sebelum masuk ke sini dipersyaratkan ini ngikuti, bahkan mungkin sampai dengan dipersyaratkan anak mendapatkan nilai berapa, bisa diatur itu semua. Kemudian semangat dari teman-teman di sini itu juga menambah semangat kami berdua luar biasa. Perayaan diundangi jam 9 ini kok ya teko. Ini kan sesuatu, dan itu Bapak Ibu terjadi pada sekolah-sekolah yang memang sekolah itu punya bakat untuk besar. Jadi sekolah besar itu sebenarnya penyebabnya sederhana kalau saya lihat, yang orang di dalamnya memang punya pemikiran-pemikiran besar, mempunyai tenaga-tenaga lebih untuk sekolah itu menjadi besar. Bapak Ibu mungkin kalau sering pindah-pindah akan tahu ada sekolah tertentu begitu di 5 menit megah untuk dengan sekolah. Kalau sebenarnya itu semua gurunya, jangan harap sekolah itu besar.
Kemudian yang berikutnya terkait dengan keinginan Bapak Ibu terkait dengan e-learning. Saya itu mengikuti kementerian dari direktorat itu Bapak Ibu mulai tahun 2006. Kemudian agak berhenti setelah Pak Nadiem jadi menteri, itu sudah berhenti karena kalau di kepala sekolah itu ribet ternyata harus begini begitu, sehingga saya meninggalkan banyak kegiatan saya di Jakarta. Kegiatan Jakarta itu selalu ada kegiatan bentuknya program-program. Dulu ada istilah PAS, ada program Dapoding, ada program e-rapor. Pengalaman-pengalaman itu sudah saya lewati sangat lama. Hampir semua program yang dikarenakan di situ itu ada tanda petik karena mendapatkan uang, karena mendapatkan fasilitas. Begitu uang dan fasilitasnya dicabut, program itu berhenti. PAS itu dulu, PAS itu dedekotnya sebelum Dapoding. Itu dulu kalau yang menjalankan PAS itu akan dapat reward dari kementerian, dapat blogger, dapat ini, dapat itu. Begitu rewardnya itu dihapus karena memang dulu berangkatnya itu karena pengen dapat rewardnya, ya selesai. Nah, kenapa di Geger itu kok terkait dengan IT itu relatif bertahan lama dari tahun dulu sampai sekarang? Karena di Geger itu tidak berharap seperti itu. Harapannya cuma sederhana, ya supaya kita mengajar itu relatif lebih gampang, anak-anak itu nanti bisa terpandu. Sebagai gambaran saja Bapak Ibu, walaupun sekolah itu di agak lumayan masuk ya itu, kalau panjenengan lihat di sana, untuk jalur prestasi, jalur tes itu relatif masih lumayan bisa dibanggakan. Bahkan kemarin itu ukuran sekarsidenan itu jalur prestasinya terbanyak. Saat ini adalah yang rezeki anak soleh juga. Pas US kan yang lain gagal loh, Geger masuk selalu kalah. Ya, jadi rezeki ini loh ya, rezeki ini loh apik gimana rezeki. Nah itu saya katakan rezeki itu ya, dan dilalah ya. Nah, apapun itu alasannya, ternyata semua yang kita lakukan dengan ketulusan, mungkin ya doa guru-guru dan seterusnya itu bisa mengalahkan segalanya kan Pak. Jadi salah satunya itu. Sehingga yang panjenengan lakukan saat ini sudah luar biasa, tanpa diimingi opo-opo, panjenengan sudah mau melakukan itu. Lalu mudah-mudahan dengan niatan biar kita belajarnya itu relatif lebih enak, lebih terbimbing, anak-anaknya juga lebih terbimbing, maka yang panjenengan lakukan saat ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kalau niatnya awal itu bukan karena program, niat awalnya itu bukan karena mendapatkan sesuatu, tapi karena biar mudah kita bekerja, saya pikir itu nanti bisa bertahan lama seperti itu. Amin. Mudah-mudahan. Jadi maka dari itu pada saat kita diminta untuk membuat desain sekolah digital itu di provinsi, saya sampaikan dasarnya. Dasarnya untuk mengikuti ini Bu, semua sekolah kita buka secara terbuka. Kemudian dasarnya adalah kemauan dari mereka, bukan karena dituju. Walaupun akhirnya tetap ada dua pola. Untuk sekolah-sekolah taruna itu rata-rata memang diminta untuk bisa ikut, itu diminta untuk. Tapi yang lain yang di luar taruna betul-betul dilepas. Silakan saja kalau yang mau bergabung. Dan salah satunya SMA 2 Mojokerto ini. Toh nanti sebenarnya dengan seperti ini kan yang penting terbangun komunitas. Nanti kita ada komunitas dari sekolah-sekolah lain yang sama-sama nasibnya seperti itu. Nanti secara bertahap kita akan tambah apa-apanya, dan mudah-mudahan sekali lagi akan mendukung KBM karena sekolah terbaik tidak lain harus berangkat dari kelas yang baik. Jadi sekolah baik itu harus berangkat dari kelas yang baik. Mudah-mudahan ini bisa saling menyemangati, panjenengan menyemangati saya juga menyemangati panjenengan. Terima kasih, selama 2 hari panjenengan juga luar biasa perjuangannya. Ngantuk, orang ngantuk, tapi sekitar orang ngantuk itu mungkin karena semangat gitu ya. Karena semangat, liburan juga harus masuk dan seterusnya. Seperti itu saya ucapkan terima kasih, dan sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini tetap berlanjut. Jadi ada tali saudara di antara kita tetap jalan. Silakan saja WA atau apa kalau nanti ada saling kebutuhan. Kalau suatu saatnya nanti mampir Madiun, monggo aja mampir. Saya sempat itu hampir berdekatan 5-10 menit nyampe ke rumahnya Pak Ratib, ke rumah saya dari Madiun, jadi agak ke arah Ponorogo.
sebelum SMA 3. Sebelum SMA 3. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua, Pak Huda terima kasih. Kemudian saya akhiri, kalau ada salah-salah terkait dengan saya dengan Pak Latif, kemudian kalimat-kalimat saya dan Pak Latif ada yang kurang pas, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, demikianlah kegiatan kita siang hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pelatihan sekolah digital di SMA Negeri 2 Mojokerto saya nyatakan selesai dan ditutup. Dan berikutnya yang paling akhir ini biasanya Kak Biasto mundur bahkan ini kita makan bersama nasi kotak kabel di pulang. Oh ya, ayo makan bersama-sama. Oh disebut ya. Itu bumi pria karena dari jemput.